Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dengan saya Diwangi Anita. Saya Remonetus Sanda Fausia. Saya Diayu Berwati. Saya Premada Kayetna. Saya Salma Aulia Putri Helmi. Akan membuat discussion group tentang mengapa es krim Mixu berkembang pesat akhir-akhir ini. Jadi gimana sih sejarahnya Mixu itu? Jadi Mixu itu pertama kali didirikan oleh Zhang Xiao pada 1997. Ketika bisnis Mixu itu mulai berkembang di tahun 2007, Zhang membuka hak warabala. Kala itu Lucina Toko dibuka dengan cepat di Provinsi Henan, tempat kantor pusat berada. Di tahun 2008, Mixu Bingseng secara resmi didirikan sebagai sebuah perusahaan dan jumlah toko warabala tersebut melebihi 180. Lalu pada tahun 2010, Mixu Bingseng memilih untuk bekerja sama dengan Zhengzhou Baodao Trading Co. untuk mengembangkan warabala di seluruh negeri. Namun setelah 2 tahun seperti yang kamu jelaskan, Mixu Bingseng mulai membangun pabrik pusat untuk menguasai rantai pasok dan mencapai swasembada. Kemudian pada tahun 2014, perusahaan mendirikan pusat logistik di kota Jiazhuo, Provinsi Henan untuk mengirimkan materi gratis kepada seluruh cabangnya. Pada titik ini, Mixu Bingseng berhasil membangun lingkaran tertutup bisnis milik mereka sendiri, mulai dari bahan mentah hingga logistik dan toko waralaba, semua telah dikuasai perusahaan dan membuatnya dapat ekspansi dengan cepat dan memiliki harga produk yang cukup murah. Nah, dengan banyaknya Mixu di luar negeri, Mixu akhirnya juga membuka cabang di Indonesia. Mixu telah hadir sejak 2020 di Indonesia, di mana franchise pertamanya berlokasi di Bandung, Jawa Barat. Mixu memilih lokasi tersebut dikarenakan sebagai lokasi wisata kuliner. Kini franchise tersebut meluas hingga ke sejumlah kota besar di Indonesia dengan total mencapai 300 gerai. Adapun pemegang hak franchise Mixu di Indonesia adalah PT Jiseng Pacific Trading. Kenapa sih akhir-akhir ini Mixu itu booming banget? Menurut kalian gimana? Terus kalau sampai-sampai orang itu pengen datang terus ke Mixu? Nah, kalau menurut aku sih ya, di Mixu itu tuh kayak banyak menu, terus dari setiap menunya itu pun harganya pun terjangkau dan banyak diminati masyarakatnya. Selain itu, kesuksesan Mixu pun juga disokong dari kekuatan rantai pasoknya. Semakin kuat rantai pasok yang dimiliki Mixu, harga jual produk pun bisa ditekan serendah mungkin, sehingga kompetitor pun nggak bisa nyaingi. Elemen rantai pasok yang digunakan oleh Mixu sendiri yaitu Mixu mendapatkan bahan baku yang murah karena jumlah outletnya banyak. Dengan memesan bahan baku dalam volume yang besar tersebut, Mixu bisa menekan harga dengan cukup signifikan sehingga harga jual Mixu itu terbilang sangat murah. Selain itu, Mixu juga memproduksi bahan bakunya sendiri sebesar 20% biaya produksi. Serta Mixu sendiri memiliki fasilitas produksi seperti pusat penelitian, pengembangan produk, hingga pusat logistik yang mampu melayani kebutuhan Mixu tersebut. Sehingga dari outlet ke outlet, Mixu itu melayani pengiriman secara gratis. Dengan ini, rantai distribusi bahan baku pun lebih cepat dan dapat menjangkau puluhan ribu outlet. Nah, di sini aku ingin nambahin ya. Menurutku dengan banyaknya franchise Mixu memiliki kapasitas untuk membangun tempat guna menyempurnakan manajemen dan sistem organisasinya.
sistem yang dibuat supaya menyediakan dukungan efektif dari pemilihan toko, renovasi toko, pelatihan staf, manajemen toko, pemeliharaan perangkat lunak, dan perangkat keras toko. Jelas menarik lebih banyak peminat waralaba, menjamin manajemen dan sistem operasional yang andal. Ini yang membuat Mitsui mampu mempertahankan volume perusahaan yang tetap tinggi. Waralaba itu apa sih? Waralaba itu kayak franchise, adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis usaha dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan jasa yang telah terbukti berhasil dan dimanfaatkan atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Strategi apa sih yang diterapkan Mixu sampai-sampai banyak outlet dan pelanggan yang datang ke Mixu sendiri? Kalau menurutku ada 3, yaitu harga, produk, sama media promosinya. Yang pertama yaitu harganya. Kita tahu semua itu harganya kan murah-murah, cuma dari 8.000 sampai belasan ribu, nggak sampai 20 kayak gitu. Terus dalam hal ini biasanya disebut dengan penetration pricing, dengan merebut pasar-pasar es krim yang ada di Indonesia. Harganya juga dipengaruhi oleh banyaknya cabang yang ada di Indonesia sendiri. Terus yang kedua yaitu produk. Meskipun dengan harga jual yang rendah seperti 8.000 tadi, namun rasa yang ditawarkan tidak kalah dengan para brand seperti Gelato, Ais, dan Neko. Yang ketiga, promosi. Promosi yang dikeluarkan Mixu yaitu dengan promosi berupa media sosial seperti TikTok, Instagram, dan media sosial yang lainnya. Dengan itu masyarakat kan banyak menggunakan teknologi, jadi mudah untuk diserap masyarakat. Terus Mixu juga mempunyai banyak cabang yang itu memudahkan para pembelinya itu kayak mudah gitu untuk membelinya, terjangkau lah. Jadi kesimpulan dari diskusi kami tentang es krim Mixu berkembang pesat akhir-akhir ini karena banyaknya varian yang ada di Mixu dengan harga yang sangat terjangkau. Selain itu, Mixu juga memilih supply chain management yang tepat sesuai dengan pemasaran yang ada di Indonesia. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.